what's up guys, selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya, jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, pasukan para kuil langit ternyata akan segera meninggalkan aliansi Dewa Abadi. Namun tak lama kemudian, Xiaoyan pun memerintahkan Goyan untuk menghancurkan segel formasi. Tepat ketika segel teleportasi dihancurkan, pasukan Dewa Kuno pun segera menghabisi para bayangan jiwa. Setelah semuanya selesai, Xiaoyan segera berbicara kepada semua orang, yang mana ia akan segera mengambil alih tatanan aliansi Dewa Abadi. Dan scene pun berganti. Kemudian di belakang Xiaoyan, sang ratu rupanya mengikuti ke puncak Papilun Langit ke-9. Ruangan di sini sangatlah luas dan banyak istana tinggi serta indah dibangun. Tampaknya bangunan ini menunjukkan dominasi klan Jin di wilayah aliansi Dewa Abadi. Bahkan di dalam aliansi Dewa Abadi ini mungkin masih ada anggota lain dari klan Jin. Tapi sekarang Jin Taiwei sudah tewas. Jadi anggota klan yang tersisa tidak dapat menimbulkan ancaman nyata. Namun untuk Raja Jiwa itu, beberapa dari mereka mungkin sudah bersumpah setia kepada Jin Taiwei. Adapun masalah ini, Chen bahkan tidak memikirkannya terlebih dahulu. Sekarang dia hanya perlu menemukan celah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jika dia ingin pergi, tidak mungkin baginya untuk tetap di aliansi Dewa Abadi dan bertanggung jawab dalam setiap masalah yang ada. Maka dari itu, Chen harus mencari pemimpin baru, dan dia berpikir bahwa taktik ini adalah pilihan yang terbaik. Kemudian, pandangan Xiaoyan menyapu ke sekeliling lantai atas Papilun Langit ke-9, dan pada pandangan pertamanya, ia tidak mengenal tempat ini. Jadi, jika Chaoku benar-benar dipenjara di sini oleh Jin Taiwei, masih akan sedikit merepotkan untuk menemukannya. Apa yang sedang kamu cari? Tanya sang ratu yang mengikutinya dari belakang. Dan dia tampak sangat bingung mengapa suami tercintanya ini malah pergi ke suatu tempat. Padahal lebih baik untuk segera pergi ke dunia Dewa Kuno dan untuk berkultivasi. Seseorang dari aliansi Dewa Abadi pernah membantuku. Lalu hari ini aliansi Dewa Abadi membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Dan aku pikir dia sangat cocok, ucap Xiaoyan. Dan saat dia berbicara, dia sudah sampai di aula yang paling megah. Segera Xian dan sang ratu pun masuk ke dalam aula tersebut. Suasananya sangat sepi dan tidak ada orang di sana. Jelas hanya klan Jin atau orang kepercayaan Jin Taiwei yang bisa datang ke lantai atas Papilun Langit ke-9 ini. Setelah masuk ke sini, kekuatan jiwa Xiaoyan sebenarnya sudah disabarkan, tapi dia tidak menemukan aura apapun. Seolah-olah sosok itu tidak ada di sini. Mungkinkah wakil pemimpin Chaoku sudah terbunuh? Pertanyaan ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berpikir buruk di dalam hatinya. Namun, Xiaoyan tidak berniat untuk terus mengira-ngira dan mencari secara acak di sini. Tentu saja akan lebih efektif untuk langsung melakukan teknik pencarian jiwa pada sisa jiwa dari Jin Taiwei. Detik berikutnya, bendera penekan jiwa pun muncul di tangannya. Dan di dalamnya, si monster tua Yetian masih ditekan oleh Xiaoyan. Tetapi, seiring berlalunya waktu, Yetian juga sepertinya berhenti meraung karena Xiaoyan mengabaikannya begitu saja. Kemudian, pikiran Xiaoyan pun bergerak dan sisa jiwa Jin Taiwei pun perlahan dilepaskan dari bendera penekan jiwa ini. Lalu terlihat bahwa ada telapak tangan yang menonjol keluar dari sisa jiwa yang menutupi Jin Taiwei. Tapi tiba-tiba sisa jiwa itu malah meraung keras, seolah-olah sudah disiksa. Namun lagi dan lagi, Xiaoyan mengabaikan raungan tersebut dan langsung menggunakan teknik pencarian jiwa kepadanya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun kembali menarik telapak tangannya. Saat ini, sisa jiwa Jin Taiwei hampir meredup dan dia bahkan berhenti berteriak. Ia hanya melayang di udara dengan pandangan yang kusam, seolah-olah sudah benar-benar kehilangan kewarasannya.
Tampaknya teknik pencarian jiwa Xian hampir menghancurkannya. Meskipun ingatannya terlalu kabur, tapi Xian berhasil menemukan. Dan dengan satu gerakan, sosok Xian pun melesat ke pavilion langit yang lain. Ketika Xian dan sang ratu sudah memasuki aula utama, kondisinya benar-benar berbeda dari aula lainnya. Di sini penuh dengan gelombang energi statis dan seluruh aula penuh dengan penghalang kuat. Tapi untungnya Xian selalu membawa Goyan kemanapun pergi. Hei Goyan, cepat cari. Aku ingin tahu penghalang mana yang membatasi ruang ini. Jika sudah menemukannya, langsung hancurkan saja, ucap Xian sambil menepuk si Goyan yang ada di dalam jubah lengan bajunya. Dan penampilan sosok Goyan pun masih terhuyung-huyung serta belum sadar sepenuhnya. Hei Tuan, izinkan aku memberi saran dan bertanya. Bukankah kamu bisa mempelajari teknik penghalang ini sendirian? Jadi, kamu tidak perlu menggangguku lagi. Bahkan, aku sangat penasaran apa yang akan kamu lakukan jika tidak ada Tuan Goyan yang kuat di sini. Aku benar-benar khawatir kamu terlalu bergantung kepadaku, ucap si Goyan dengan kesal. Tapi, Xian ternyata malah mengabaikannya. Merasa bahwa menceramai Xian adalah tindakan yang sia-sia, cahaya biru dari mata besar si Goyan pun melesat dan dengan cepat terfokus pada salah satu formasi. Lalu setelah Xian memberikan perintah, penghalang itu pun langsung hancur di bawah cahaya biru itu. Kemudian retakan pun tiba-tiba muncul dari bekas penghalang yang hancur. Dan akhirnya sosok Cao Ku pun terhempaskan keluar dari dalam sana. Kini Xian yang menyaksikan adegan ini bisa bernapas lega dan pikirannya juga menjadi tenang, tak kalah mengetahui bahwa Cao Ku masih hidup. Ngomong-ngomong, setelah menghancurkan semua penghalang di sini, apakah kamu tidak merasa sakit hati saat berdiri dan berbicara dengan santai seperti itu? Apakah menurutmu aku tidak akan lelah? Ucap si Goyan dengan penuh amarah. Meskipun Xian sebelumnya mengatakan bahwa hanya perlu menghancurkan penghalang tertentu, nyatanya dengan satu kali pancaran cahaya biru saja itu mampu menghancurkan semua penghalang yang ada. Dan akibatnya banyak sosok yang muncul. Jelas mereka semua tersegar sampai saat ini oleh Jin Taiwei. Lalu pada saat sosok Cao Ku keluar dari dalam celah itu, ia mulai mengangkat kepalanya dan akhirnya menatap Xian. Namun ada ekspresi khawatir dan bingung di wajahnya. Tapi hal ini menunjukkan bahwa Cao Ku tidak mengetahui perubahan apa yang sudah terjadi di luar. Nak, kenapa kamu menyelamatkanku? Dan bagaimana kamu bisa datang ke sini? Di mana Jin Taiwei? Ucap Cao Ku sambil memperhatikan sekeliling. Masih ada sedikit kepanikan di matanya, dan dia mungkin berpikir bahwa Xian menyelinap ke sini. Akan tetapi, Xian tidak berbicara. Dia hanya melambaikan tangannya secara perlahan dan kembali mengeluarkan bendera penekan jiwa. Lalu segera, sisa jiwa dari Jin Taiwei pun tiba-tiba melayang di depan Cao Ku. Detik berikutnya, Cao Ku pun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi tiba-tiba ia penuh kejutan, mulutnya melebar dan dia tercengang sesaat. Tapi Xian hanya mengepalkan tinjunya dan mulai berkata dengan suara yang dalam. Senior Cao Ku, aku ingin tahu apakah kamu bersedia menjadi pemimpin baru dari aliansi Dewa Abadi. Aku membutuhkanmu untuk mengisi posisi itu, dan aku pikir seniorlah yang paling pantas, ucap Xiaoyan. Seketika, Cao Ku pun tiba-tiba memiringkan kepalanya dengan bingung, dan matanya juga tampak aneh. Bahkan karena Xiaoyan mengatakan omong kosong ini, Cao Ku merasa seperti sedang berhalusinasi, dan belum dilepaskan dari segel itu. Namun, seharusnya tidak mungkin. Dengan konsentrasiku yang sudah terlatih, aku hanya tinggal di tempat ini kurang dari 1000 tahun. Jadi, bagaimana mungkin aku berhalusinasi? Gumam Cao Ku di dalam hatinya, dan dia mulai menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sementara itu, ketika sudut mulut sang ratu tiba-tiba terangkat, tatapan Cao Ku pun langsung tertarik oleh wajah cantik sang ratu. Ini benar-benar ada sesuatu yang salah. Bahkan, jika aku sedang berhalusinasi, kamu tidak mungkin memiliki kecantikan yang begitu indah di sini. Itu sangat mustahil, ucap Cao Ku sambil menggelengkan kepalanya.
Setelah itu, Chao-Ku pun menepuk keningnya. Dia merasa semua yang dia lihat sekarang adalah ilusi semata. Mungkin memang jika ada yang datang untuk menyelamatkan Chao-Ku, dia tidak akan terkejut berlebihan. Namun, dalam kesannya sampai saat ini, meskipun Xion memiliki beberapa bakat, tidak mungkin baginya untuk tumbuh ke tingkat yang tidak terbayangkan, hanya dalam beberapa ratusan tahun saja. Terlebih lagi, Xion juga mengatakan sesuatu yang mengejutkan baginya. Bahkan, Chao-Ku sendiri tidak pernah berani berpikir bahwa dirinya akan menjadi pemimpin dari aliansi Dewa Abadi suatu hari nanti dan mengubah semuanya sesuai keinginannya. Senior, apakah kamu sedang memikirkan apa yang harus dilakukan? Tanya Xiaoyan dengan perlahan. Tapi saat ini, mata Chao-Ku pun masih terlihat kebingungan. Dan dia benar-benar berpikir bahwa masih berhalusinasi. Senior, kamu tidak berhalusinasi. Clan Jin sepenuhnya diberantas. Dan sekarang, dunia sensi sedang diserbu oleh musuh kuat. Aliansi memang membutuhkan seseorang untuk memimpin, dan aku pikir senior adalah orang yang paling cocok untuk posisi tersebut, ucap Xian dengan percaya diri. Kemudian Xian pun menatap sosok Chao-Ku dengan pandangan yang sedikit suram. Lalu Xian mulai mengepalkan tinjunya, sampai pada akhirnya sosok Chao-Ku pun berkata lagi dengan suara yang dalam. Apakah ini nyata? Bagaimana mungkin aku bisa terlepas dari halusinasi begitu saja? Pasti ada yang tidak beres, dan ini hanyalah permainan anak-anak, ucap Chao-Ku yang mulai panik dengan keadaannya sendiri. Itu memang betul, tapi aku benar-benar minta maaf. Jika bukan karena tingkahku yang sembarangan sebelumnya, senior pasti tidak akan disegel di sini oleh Jin Taiwei, jawab Xian dengan perlahan. Segera setelah itu, Xian pun tersenyum kecut. Meskipun Chao-Ku tidak sepenuhnya membantu Xian pada saat itu, pada kenyataannya Xian lah yang diuntungkan. Dan meskipun Chao-Ku bukan dari Bianhua, dia jarang bertindak gegabah di dalam aliansi Dewa Abadi ini. Jadi, Xiaoyan merasa bahwa sosok Chao-Ku adalah kandidat terbaik untuk menjadi pemimpin baru dari aliansi Dewa Abadi. Adapun Xian sendiri, kondisinya seperti yang Ratu jelaskan. Xiaoyan masih terlalu lemah sekarang. Bahkan, dari segi kekuatan, Xian masih diperlukan penguatan lebih lanjut. Dan jika tidak seperti itu, maka tidak ada artinya untuk kembali. Dia hanya akan menjadi penghalang dalam perang besar nantinya. Jangan menaruh emas di wajahku. Aku hanya tidak menyukai perilaku pihak langit ini. Adapun dirimu sendiri, kamu sudah memiliki beberapa bakat. Tetapi, kamu terlalu sulit untuk mengendalikannya. Dan lelaki tua itu suka orang yang memberontak, ucap Chao-Ku dengan marah. Namun, meskipun Chao-Ku marah besar, dia adalah orang yang tegas, yang berani tidak menunjukkan rasa takut kepada keluarga Jin. Meskipun ada perbedaan kekuatan yang sangat besar, jelas di zaman ini keberanian seperti itu jarang terjadi. Sekarang, pihak dunia Taesu menginvasi sebagai wilayah dunia sensi. Baiklah, untuk saat ini aku mulai mengerti situasinya, ucap Chao-Ku yang mulai merasa tenang. Tampaknya karakter Chao-Ku ini bukan hanya cocok untuk menjadi pemimpin aliansi Dewa Abadi saja, tetapi juga memiliki kekuatan untuk memimpin pasukan seperti seorang jenderal perang. Apa yang kamu katakan sebelumnya, bahwa keluarga Jin benar-benar diberantas. Siapa yang memberantasnya? Tanya Chao-Ku. Dan hanya pada saat inilah Chao-Ku tersadar dan mulai menerima kenyataannya bahwa ini bukanlah ilusi. Tapi sampai sekarang dia masih tidak percaya. Aliansi Dewa Abadi ini didirikan oleh sang dewa tertinggi. Jadi tentu saja itu tidak boleh berada di bawah kendali keluarga Jin. Itu akan sangat merepotkan nantinya. Dan jika dibiarkan, semuanya akan menjadi semakin rumit. Jadi, aku mengambilnya kembali sekarang, ucap Xian dengan perlahan. Namun, tepat setelah mendengar ini, Chao-Ku pun tiba-tiba mengerutkan keningnya. Dan dia terdiam selama beberapa saat. Mungkin inilah ekspresi wajahnya saat ini. Tentu saja, semua ini sangatlah rumit. Dia terus merasakan informasi membanjiri pikirannya. Tunggu dulu, kamu mengatakan bahwa kamu sudah membasmi seluruh klan Jin sampai tak tersisa, dan sikapmu menjadi terlihat sangat serius ketika menghadapinya. Itu sungguh lelucon yang tidak lucu, ucap Chao-Ku, dan tanpa diduga Chen hanya mengangguk ramah.
Bahkan, kamu juga mengatakan bahwa aliansi Dewa Abadi ini diciptakan oleh sang dewa tertinggi, dan sekarang kamu ingin mengambilnya kembali. Apakah kalimat ini bermaksud mengatakan bahwa kamu adalah sang dewa tertinggi itu? Ucap Chaoku yang wajahnya penuh dengan ekspresi tidak percaya. Tampaknya bagi sosok Chaoku, berita ini bukanlah omong kosong belaka, tapi ini sepertinya fakta yang tidak bisa diterima olehnya. Maaf jika aku membuyarkan isi pikiranmu. Lebih tepatnya, aku adalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi, bukan dirinya dari masa lalu dan menyamarkan diri sampai sekarang. Ingat, dia sudah mati sejak dulu, jawab Xiaoyan. Jadi, sejak awal, apa kamu memiliki gelar ini? Ucap Chaoku. Kini, dia mengajukan pertanyaan yang membuat Xiaoyan tidak menduganya, dan ia hanya menggaruk. Jelas, tidak mungkin dia menjadi reinkarnasi sang dewa tertinggi di tengah jalan. Siapa identitasku? Sebenarnya itu tidak penting lagi. Senior Chaoku, apakah kamu menyukai posisi pemimpin baru ini? Ucap Xiaoyan ketika melihat ekspresi bingung dari sosok Chaoku. Dan sepertinya percakapan Xiaoyan tadi menghancurkan 3 pemikiran Chaoku. Chaoku tidak menyangka bahwa seseorang junior yang hanya dipandang sebelah mata olehnya ini bangkit, dan bahkan pria yang jauh direncanakan untuk menggunakannya sebagai tombak ternyata sangatlah kuat. Hal ini pun membuat rasa hormat Chaoku terhadap Xiaoyan pun bertambah. Jika kamu benar-benar memanggilku senior, bukankah itu berarti kamu akan membunuhku? Tanya Chaoku yang secara bertahap memikirkannya dengan lambat. Jadi, dia tidak memperhatikan sekitarnya sekarang. Hanya pada saat inilah dia benar-benar memperhatikan sosok sang ratu yang ada di belakang Xiaoyan. Dan dalam sekejap, keringat dingin sudah menutupi dahinya. Jelas, dia tidak menduga bahwa sosok cantik itu adalah sang ratu kuil kuno. Chaoku belum pernah bertemu dengan sosok sang ratu. Dia hanya melihatnya dari rumor dan beberapa gambar saja. Meski gambar sang ratu sudah cantik, namun jika dibandingkan dengan orang sungguhan yang kurang dari gambar tersebut, bukan hanya kecantikannya, tetapi juga pesona unik dari sang ratu yang sama sekali tidak bisa tercermin dalam gambar itu. Namun, jika saja Xiaoyan datang menghampiri Chaoku sendirian, dia mungkin tidak akan percaya. Bahkan, jika dia dipukuli sampai mati, tapi ketika dia melihat sang ratu di belakang Xiaoyan, dia yakin bahwa Xiaoyan tidak berbohong. Akan tetapi, sebenarnya ketika Xiaoyan berbicara, dia tidak pernah membuka mulutnya sama sekali. Dan tampaknya ini merupakan bukti yang cukup Chaoku bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Karena kamu adalah sang dewa tertinggi, tolong beritahu semua kesalahanku. Aku siap menerima konsekuensinya. Bahkan, aku akan mati tanpa ragu. Ucap Chaoku dengan lantang dan langsung berlutut di hadapan Xiaoyan. Sepertinya, sosok dewa tertinggi dikabarkan mungkin tidak memiliki banyak aturan dan dominasi. Tetapi, ketika sang dewa tertinggi yang sebenarnya muncul di depan matanya, jantung Chaoku pun berdetak lebih cepat saat ini. Tapi kemudian Xiaoyan pun bergegas maju dan segera mengangkat sosok yang sedang berlutut itu. Tentu saja, meskipun Xiaoyan merupakan reinkarnasi sang dewa tertinggi, Xiaoyan dan sikapnya ini sudah rendah hati kepada siapapun yang sudah membantunya. Senior Chaoku, tidak perlu melakukan ini. Aku hanyalah reinkarnasi dari sang dewa tertinggi. Jadi, kehidupan sebelumnya adalah kehidupan sebelumnya, dan kehidupan ini adalah kehidupanku sekarang. Kamu adalah seniorku, jadi tidak perlu melakukan hal memalukan seperti itu, ucap Xiaoyan. Namun memang, Chaoku mungkin tidak tahu tentang keadaan pikir Xiaoyan yang akan datang. Maka dari itu, Xiaoyan sengaja memberitahu Chaoku tentang apa yang sudah dia lakukan terhadap Jin Taiwei dan yang lainnya. Lalu tepat setelah mendengar semua penjelasan Xiaoyan, matanya pun berangsur-angsur menjadi gelap. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan aura membunuh. Aku tidak menyangka bahwa Jin Taiwei begitu ceroboh. Setelah mengetahui bahwa dia bersatu dengan kuil langit, apalagi dia juga menjadi sekutu dengan dunia Tesu, maka dia pantas untuk mati, ucap Chaoku sambil mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sangat marah. Ngomong-ngomong, dari jiwa Jin Taiwei, aku juga belajar beberapa bagian dari memori pihak kuil langit. Dan ingatannya itu tampaknya memiliki ingatan relatif rahasia bagi kuil langit.
Mungkinkah dia pernah pergi ke sana atau pernah berafiliasi dengan Istana Kuil Langit? Ucap Xiaoyan yang tampak kebingungan, yang sudah mencari banyak informasi melalui jiwa Jin Taiwei. Namun, memorinya berbintik-bintik itu tampaknya telah dihapus oleh orang lain, dan informasi umum hanya dapat ditebak. Sejauh yang aku tahu, Jin Taiwei dari aliansi Dewa Abadi seharusnya hanyalah avatar, ucap sang ratu, dan segera Xian pun sedikit mengerutkan dahinya. Tampaknya ketika beradaan dalam kebuntuan seperti ini, sang ratu mampu membacanya dan menemukan jalan keluar, karena Xiaoyan dan Chaku sedang mengobrol serius. Siapapun seharusnya tahu bahwa Jin Taiwei adalah kaisar keabadian. Meski dia hanya di langkah kedua, bagaimanapun juga dia tetaplah kaisar keabadian. Dengan adanya fakta ini, meskipun dia adalah tubuh avatar, dia berbeda dari yang lainnya. Maka dari itu, bukankah pemilik tubuh akan lebih kuat dari Jin Taiwei? Pasti merupakan tubuh avatar dari salah satu raja jiwa itu. Namun, Jin Taiwei sudah memiliki kecerdasan spiritual. Itu bisa dibilang adalah tubuh avatar yang hampir kehilangan kendali, tetapi hanya menuangkan kemauan di dalamnya, ucap sang ratu dengan santai. Dan sepertinya informasi ini bukan rahasia baginya, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Jadi begitu, tidak heran jika formasi teleportasi sebesar itu bisa diatur di aliansi Dewa Abadi, gumam Xiaoyan. Dia sudah bertanya-tanya bagaimana mungkin aliansi Dewa Abadi mengizinkan Kuil Langit untuk membuat formasi lagi. Dan ini bukanlah formasi biasa. Jelas itu akan sangat merepotkan untuk menciptakannya. Apakah formasi teleportasi semacam ini bisa sering digunakan? Tanya Xiaoyan. Mau tidak mau, dia harus menanyakannya. Jika Kuil Langit bisa turun seketika dengan formasi tersebut, itu akan terlalu mengerikan. Secara alami, formasi ini tidak dapat diatur oleh pihak Kuil Langit. Tidak mungkin bagi mereka menciptakan formasi selama itu, karena itu perlu dipertahankan dengan energi sepanjang waktu. Jika tidak, maka akan hancur begitu saja, ucap sang ratu. Jadi, jika bukan karena aliansi Dewa Abadi ini memiliki sumber daya yang cukup, tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan formasi ini dan bergerak menggunakannya. Jelas akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar bagi Kuil Langit untuk pindah ke sini, ucap sang ratu sambil melirik ke arah langit. Terlebih lagi, semakin besar jumlah orang yang menggunakannya, semakin besar pula konsumsi energinya. Kali ini, pihak Kuil Langit menghabiskan banyak harga untuk membunuhmu, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan lembut. Setelah mendengar semua penjelasan ini, Xiaoyan pun perlahan mengangguk. Memang, jika memikirkannya dengan hati-hati, untuk membawa bahtera saja butuh waktu ratusan tahun. Jadi, tidak terbayangkan bahwa formasi ini dapat dibersihkan sampai pada titik tertentu. Tapi, bergerak dengan cara ini tidak sederhana yang kamu bayangkan. Selain menghabiskan jumlah besar energi, kekuatan keabadian juga perlu dikonsentrasikan di dalamnya. Dan bahkan, energi dunia diperlukan untuk mengaktifkannya, ucap sang ratu. Maka dari itu, bisa dibayangkan, menggunakan formasi teleportasi seperti ini akan menghabiskan banyak sumber daya, ucap sang ratu yang terus berbicara. Dan Xiaoyan di depannya hanya bisa mengangguk. Tentunya, jika formasi seperti ini perlu mengkonsumsi energi dunia, maka levelnya pasti sangatlah berbeda. Tapi, terlepas dari semuanya, aku ingin tahu bagaimana kamu keluar dari keadaan itu, ucap sang ratu yang terus memandangi Xiaoyan. Namun saat itu, Xiaoyan benar-benar tidak sadar, dan dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Setelah itu, Xiaoyan pun mengangkat bahunya. Tampaknya, meskipun kesadaran sang ratu dapat memasuki ruang misterius, Xiaoyan merasa lebih baik tidak memberitahu siapapun untuk saat ini. Karena itu masih belum jelas apakah itu benar-benar ada atau hanyalah ilusi. Kemudian, jika Xiaoyan bisa masuk untuk yang kedua kalinya, maka Xiaoyan akan percaya bahwa domain dewa kekacauan itu benar-benar ada, termasuk raja yang dia lihat dan pilar yang menopang seluruh areanya. Itu adalah pemandangan yang sungguh luar biasa. Adegan demi adegan sebelumnya masih jelas muncul di benak Xiaoyan, dan ada juga giok biru yang muncul setelah dia sembuh. Sekarang, Xiaoyan belum memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dengan cermat. Tetapi, setelah mengalami kejadian misterius ini, dia memutuskan untuk menyembunyikan di dalam hatinya untuk sementara waktu.
Aku tidak menyangka bahwa rencana Kuil Langit dengan menekan jiwa dan kesadaranmu tidak akan berguna bagimu, ucap sang ratu sambil memandang Xiaoyan dengan aneh. Dan tampaknya dia sedang mencoba membodohinya dengan keindahan sang ratu. Tapi itu tidaklah mudah. Mungkin ini adalah keberuntunganku, ucap Xiaoyan dengan polos, dan dia tidak bertanya pada sang ratu apakah dia pernah menggunakan trik yang sama ini kepada orang lain sebelumnya. Dan jelas, jika dia bertanya, bukankah Xiaoyan hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Ratu Pil kuno tidak sama dengan sang ratu Yuan Er. Jadi, Xiaoyan tidak dapat berbicara seperti sebelumnya, dan dia harus berpikir dua kali tentang apa yang ingin diucapkannya. Kini, sudut mulut sang ratu sedikit terangkat, dan meskipun matanya tampak indah, ada ketajaman dalam senyumannya. Sepertinya wanita itu telah mengajarimu banyak kata, dan tidak ada lagi kekurangan dalam keahlianmu, ucap sang ratu dengan perlahan. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum kecut saat mendengarkan ini. Dari pandangannya, sang ratu menjadi sangat bijaksana, dan itu terlalu mengerikan. Tapi tentunya sang ratu juga tahu maksudnya, dan dia tidak terus bertanya kepada Xiaoyan. Jika karena Xiaoyan terus menyembunyikannya, pasti ada alasannya, dan wajar bagi sang ratu untuk memiliki rasa kesopanan ini. Senior, setelah kamu kembali, kamu akan bertanggung jawab atas aliansi Dewa Abadi ini, ucap Xiaoyan yang lagi-lagi menangkupkan kedua tinjunya. Jauhku akan memenuhi kepercayaan sang dewa tertinggi. Jauhku tidak peduli dengan gejolak energi Xiaoyan saat ini, karena kekuatan Xiaoyan yang sekarang sudah melampauinya. Jauhku hanyalah seorang dewa bintang 9. Akan tetapi, setelah dia mengambil alih wilayah aliansi Dewa Abadi, kekuatan itu juga telah menembus ranah Kaisar Keabadian dengan sangat cepat. Maka dari itu, Jauhku memiliki cukup percaya diri untuk mulai memimpin. Keberuntungan yang ditempati oleh Jin Tewe kini diserahkan kepada Jauhku. Tentu saja, pemimpin yang sebenarnya tetaplah Xiaoyan. Dan setelah melenyapkan Jin Tewe, Xiaoyan menemukan sesuatu yang aneh, dan ada keberuntungan di atas, terlihat telah meningkat pesat. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti kebingungan saat ia melawan orang-orang di sini sebelumnya. Dia juga memahami pentingnya keberadaan aliansi Dewa Abadi ini. Berbicara secara logis, kekuatan tersembunyi dari dunia dewa kuno berkali-kali lebih kuat daripada aliansi Dewa Abadi. Tapi, kekuatan sebenarnya dari aliansi Dewa Abadi ini adalah mengandung keberuntungan yang agung dan tak terlihat. Hanya saja, Jin Tewe sepertinya tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu. Dan alasannya sangat sederhana. Dia adalah burung merpati yang menempati sarang lain. Dan sekarang harta itu dikembalikan ke pemilik aslinya. Maka dari itu energinya muncul secara alami. Bahkan sekarang aura di tubuh Xiaoyan pun meningkat dengan sangat cepat tanpa berkultivasi. Dia tahu bahwa dalam percakapan dengan Jauhku, tanpa sadar ia telah menembus Kaisar Keabadian di langkah ketiga. Dan setelah mencapai tahap tersebut, Xiaoyan juga mengerti tentang kultivasi keabadian. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi dicampur daun mint. Terima kasih yang sudah support Mimin.加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。